dalam propaganda itu. Salah satunya yang diungkapkannya adalah orang-orang Yahudi bukan bangsa seperti negara lain. Mereka membawa kriminalitas turun-temurun, katanya 1940. Menggambarkan orang Yahudi sebagai parasit budaya yang menggembara. Dan itu terbukti hari ini di mana bangsa Yahudi menjadi parasit yang hidup di tanah Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa Hitler membenci Yahudi yang kini berusaha kuasai Palestina. Siapa yang tak kenal dengan Adolf Hitler? Ia adalah pemimpin tertinggi Nazi Jerman. Saat Adolf Hitler berkuasa, ia membantai kelompok Yahudi. Hitler sangat membenci Yahudi karena dia punya keyakinan bahwa bangsa Arya yang umumnya orang Jerman adalah orang-orang pilihan, sehingga Hitler dan pasukannya kemudian melakukan genosida massal terhadap kelompok Yahudi kala itu. Selain merasa bahwa Yahudi sebagai musuh rasial, Hitler menganggap bahwa kelompok tersebut perusak kemurnian ras Arya. Untuk itu, pemusnahan massal bangsa Yahudi dilakukan oleh Nazi, termasuk dengan menebar propaganda untuk memusuhi bangsa Yahudi. Melansir The Washington Post pada tahun 1930-an, Nazi menggunakan taktik propaganda untuk menebar kebencian pada orang-orang Yahudi. Profesor Richard Weikart dari California State University menjelaskan para pemimpin Nazi menggunakan berbagai jenis alat komunikasi untuk menjual pesan yang menjatuhkan bangsa Yahudi dan menebar kebencian pada mereka. Perkataan itu disebarkan terus-menerus untuk mengkriminalisasi Yahudi dalam arahan Nazi tahun 1943 kepada pers Jerman. Dalam propaganda itu, salah satunya yang diungkapkannya adalah orang-orang Yahudi bukan bangsa seperti negara lain. Mereka membawa kriminalitas turun-temurun, katanya 1940. Menggambarkan orang Yahudi sebagai parasit budaya yang menggembara. Dan itu terbukti hari ini di mana bangsa Yahudi menjadi parasit yang hidup di tanah Palestina. Koran seperti Der Stürmer mencetak kartun antisemit secara teratur. Kemudian pada akhir tahun 1930-an, nada propaganda Nazi yang semakin fanatik mencerminkan meningkatkannya radikalisme kebijakan antisemit rezim, ungkap BBC. Stereotipe itu menjelaskan tentang kecemasan jika Yahudi dibiarkan hidup dalam perkembangan modern. Sementara itu, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Akademia berbicara tentang kebenaran batin tetua Zion dalam propaganda Nazi pada tahun 1933 hingga 1945. Hal itu kemungkinan besar menjadi alasan ketakutan Nazi bahwa Yahudi adalah ancaman nyata di masa depan. Diramalkan bangsa Yahudi bisa menguasai dunia. Hal itu tertuang dalam dokumen The Protocol of the Elders of Zion. Awalnya dokumen itu dituduh sebagai berita palsu. Namun hal itu kemungkinan besar menjadi pemicu ketakutan Adolf Hitler dan Goebbels. Pada 10 April 1924, pemuda Joseph Goebbels menulis dalam buku hariannya, "Saya percaya bahwa protokol para tetua Zion adalah sebuah pemalsuan. Itu bukan karena pandangan dunia aspirasi Yahudi yang diekspresikan di dalamnya terlalu utopis atau fantastis orang melihat hari ini. Bagaimana satu hal demi satu dari The Protocols direalisasikan melainkan karena saya tidak berpikir orang Yahudi begitu bodoh sehingga tidak mematuhinya. Rahasia protokol penting tersebut, saya percaya pada kebenaran bagian dalam, tetapi tidak faktual dari The Protocols," katanya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Adolf Hitler mendikte Mein Kampf. Dia juga sedang memikirkan tentang The Protocols. Kedua pemimpin menyadari bahwa The Protocols adalah palsu, tetapi keduanya mengira itu berisi kebenaran batin. 19 tahun kemudian,
Keduanya membahas The Protocol tepat sebelum Goebbels meluncurkan salah satu kampanye antisemitnya secara berkala. Goebbels yang telah membaca ulang berkomentar bahwa rekan-rekan propagandanya menyatakan bahwa itu tidak berguna untuk propaganda kontemporer. Tetapi dia berpikir, saya menyimpulkan dari bacaan saya, meskipun demikian, bahwa kita dapat menggunakannya dengan sangat baik jika protokol Zionis tidak asli, itu dihasilkan oleh kritikus kontemporer yang brilian. Setelah membicarakannya dengan Hitler, Menteri Propaganda menulis dalam buku hariannya, sudut pandang Hitler adalah bahwa protokol Zionis dapat mengklaim keaslian mutlak. Tidak ada yang bisa mengungkapkan rencana Yahudi untuk menguasai dunia sebagaimana orang Yahudi sendiri, ungkapnya. David Ben-Gurion merupakan sosok yang begitu gemar akan Zionisme, lahir di wilayah Kekaisaran Rusia. Kegemaran itu di kemudian hari menjadikannya sebagai pemimpin organisasi agensi Yahudi. Ben-Gurion merupakan seorang negarawan sekaligus pemimpin politik yang dikenal sebagai bapak pendiri negara Israel. Selain sebagai Perdana Menteri pertama Israel, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan anggota Knesset atau Parlemen Israel. Berikut merupakan biografi dari sosok yang dinobatkan sebagai 100 pribadi berpengaruh di abad 20 oleh majalah Time tersebut. Lahir dengan nama David Guren, Ben-Gurion lahir pada 16 Oktober 1886 di Plonsk, kerajaan Polandia yang masuk di kedaulatan Kekaisaran Rusia. Ayahnya, Avigdor Gruen, adalah seorang pengacara sekaligus pemimpin dari pergerakan bernama Hovevi Zion. Gurion diketahui punya saudara kembar yang meninggal saat lahir, pada usia 14 tahun. Dia dan dua teman mendirikan klub bernama Ezra yang mempromosikan pengarahan ala Yahudi dan emigrasi ke Tanah Perjanjian. Saat berusia 18 tahun, dia mulai mengajar di sekolah Yahudi Warsawa. Kemudian dia menggabungkan sosialisme dan Zionisme dan bergabung bersama kelompok Poale Zion. Pada 1905, setelah menjadi mahasiswa di Universitas Warsawa, Ben-Gurion pernah 2 kali ditangkap karena ikut dalam revolusi Rusia. Pada tahun 1905, keinginan Ben-Gurion untuk memastikan tanah Yahudi membawanya ke Timur Tengah, tepatnya di Palestina, di mana dia melihat tanah Israel. Pada tahun 1906, ia membentuk komunitas untuk para petani dan kelompok pertahanan Yahudi bernama Hasomer atau Penjaga. Ketika Perang Dunia I pecah, dia dideportasi oleh kerajaan Turki Ottoman dan meninggalkan Timur Tengah menuju New York, di mana dia bertemu istrinya, Paula Monbes. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat sebuah pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Balfour membuat pernyataan itu berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Rothschild. Isi deklarasi adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Deklarasi itu kemudian di Perjanjian Damai Sèvres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman dengan Sekutu di akhir Perang Dunia I. Inti dari perjanjian itu adalah pembagian wilayah milik Ottoman Turki yang membuat kerajaan itu bubar dan memunculkan mandat Palestina. Setelah deklarasi itu dirilis, Ben-Gurion kembali ke Timur Tengah dan berperang melawan Ottoman demi pembebasan Palestina. Setelah Ottoman tersingkir, Ben-Gurion menyerukan kepada komunitas Yahudi untuk bermigrasi dalam jumlah besar ke Palestina. Kedatangan mereka membuat fondasi bagi negara Yahudi. Pada tahun 1935, dia terpilih sebagai ketua Zionis eksekutif, pimpinan tertinggi Zionis dunia. Setelah 1 dekade gelombang perpindahan itu, warga Arab Palestina mulai gerah dan merasa disingkirkan. Perasaan itu menumbuhkan nasionalisme Palestina. Puncaknya adalah Revolusi Arab pada tahun 1936 hingga 1939 yang dipimpin oleh Imam Besar Yerusalem Muhammad Amin al-Husaini. Akibat revolusi ini, 5.000 warga Arab, lebih dari 300 warga Yahudi, dan 262 tentara Inggris tewas. Selain itu,
Sedikitnya 15.000 warga Arab terluka. Inggris kemudian menggelar sejumlah investigasi untuk menentukan penyebab pertumpahan darah yang terjadi selama 3 tahun tersebut. Terdapat berbagai solusi dengan yang terbaru diusulkan Inggris pada tahun 1939 atau beberapa bulan sebelum Perang Dunia II bergulir. Solusinya adalah Inggris bakal menentukan kota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina, di mana pengelolaannya bakal dilaksanakan pemimpin Arab di masa depan. Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab demi mencegah gesekan sosial antara kedua kubu. Solusi itu membuat Ben Gurion meradang. Dia kemudian menyerukan kepada seluruh warga Yahudi lainnya untuk bangkit dan menentang Inggris. Dia dan para pemimpin Zionis lainnya berkumpul di New York pada tahun 1942, tepatnya di Hotel Biltmore, dan menetapkan Palestina sebagai wilayah persemakmuran Yahudi. Setelah Perang Dunia II berakhir, Ben Gurion terus berkampanye menentang mandat Palestina. Pada tahun 1948 di sidang umum PBB, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati berdirinya negara Israel. Di akhir terakhir mandat Palestina, tepatnya pada 14 Mei 1948, Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan dan berdirinya negara Israel. Saat itu, dia menjanjikan negara baru tersebut bakal memberikan kesetaraan sosial dan politik bagi seluruh warganya tanpa memandang ras maupun agamanya. Sehari setelahnya, pecahlah Perang Arab-Israel antara Israel dengan Liga Arab yang berlangsung selama 9 bulan hingga 10 Maret 1949. Sebelum 26 Mei 1948, Israel masih berdiri dari berbagai kelompok paramiliter seperti Haganah dengan pasukan elitnya Palmach, Irgun, dan Lehi. Kemudian pada 26 Mei 1948, Ben Gurion memerintahkan agar semua kelompok paramiliter itu melebur dan menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Setelah memimpin dalam Perang Arab-Israel, Ben Gurion terpilih sebagai Perdana Menteri pertama pasca partainya Mapai atau buruh memenangkan kursi terbanyak di Knesset. Jabatan sebagai PM diembannya hingga 1953 sebelum mengumumkan mundur dan posisinya digantikan oleh Moshe Sharet yang dilantik pada Januari 1954. Ben Gurion memutuskan kembali ke pemerintahan pada 1955, dimulai dari menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebelum dilantik pada 3 November 1955. Sepanjang masa pemerintahan keduanya, dia pernah memerintahkan intelijen Israel, Mossad, untuk menangkap salah satu pelaku Holocaust, Adolf Eichmann. Eichmann yang merupakan petinggi Nazi Jerman diketahui bersembunyi di Argentina. Dia berhasil ditangkap pada 1960 dan disidang sebelum dieksekusi 2 tahun berselang. Ben Gurion juga begitu terobsesi dengan senjata nuklir. Dia berkata senjata itu merupakan satu-satunya yang bisa menjamin masa depan Israel. Ben Gurion mengundurkan diri untuk kali kedua pada 26 Juni 1963 karena alasan pribadi dan memilih Levi Eshkol sebagai penggantinya. Dia benar-benar pensiun dari politik pada 1970 dan menghabiskan hari tuanya menyusun 11 volume sejarah awal berdirinya Israel. Dan pada 18 November 1973, dia mengalami pendarahan otak dan dilarikan ke rumah sakit Sheba di Tle Hashomer, Ramat Gan. Kondisinya memburuk, dan pada 1 Desember 1973, Ben Gurion meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Dia dimakamkan di samping istrinya Paula Dimitriset Ben Gurion. Inilah alasan Hitler membenci Yahudi yang kini berusaha kuasai Palestina. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.